Iya sih. Siap si Jelly. TikTok lagi rasanya. Pengen kan jadinya kan? Tapi diem aja kayak Ketagihan tadi. kan? Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja. Ini dia Miramar untuk di match pertama. Garis pesawat sudah terpantau di bagian utara, kali ini agak sedikit pelit ya. Di atas begitu, dan gue rasa ini bakal menyulitkan untuk beberapa tim juga yang punya drop zone di bagian selatan seperti biasa. Ini alter ego sih susah sih, agak susah sebenarnya untuk ke Cumacara, harus nyambung dulu. Nyambung perjalanan kembali ya. Tapi kita bakal juga tampakkan dari beberapa tim yang sedang bertanding gitu. Belum ada perubahan yang terlalu banyak. Tapi Simba, kali ini mereka bakal menuju ke arah Trailer Park, Ruins dan sekitarnya. Gua nggak tahu mereka akan full looting atau hanya ambil beberapa kendaraan mereka saja. Kita bakal lihat juga dari beberapa tim sudah mulai drop point seperti biasa menuju ke bagian utara. Ada juga RBCL kali ini mengisi bagian dari kiri bawah. Dan tampaknya Aritama mengambil Mountain Wevo kali ini. Yap, bisa dibilang kalau misalkan lihat pemilihan dari S276 ini adalah pemilihan yang apa ya, sering dipilih juga sih sama alter ego ketika El Pozo diambil sama alter ego, sama alter ego. Ini alter ego Limax ya yang gue bahas ya, bukan alter ego ladiesnya ya. Dan emang lebih aman sih untuk ambil Ruins sama Trailer Park kalau nggak ada tim lain yang ikutan ke sana juga. Jadi mereka cukup safe, tapi kalau zona kayak gini tentu nggak akan lama-lama mereka melakukan looting. Ya karena ke kanan ya untuk circle-nya. Jauh banget. Mungkin ada 1.000-2.000 lah yang akan mereka capai atau akan mereka tempuh nanti. Makanya nggak akan terlalu lama. Tapi lihat, ini akan ada dua tim yang bertemu, entah di scrappingannya atau mungkin saling rebutan vehicle. Kita bakal lihat siapa yang akan lolos duluan. Apalagi ini adalah tim yang diprediksi oleh Cijeli sendiri. Bertemu dengan tim yang lagi kuat banget ini, BMW. Oke, dan ternyata nggak cuma BMW dan Bulls. Tapi Dahafu. GC dan juga YNF ya. Ini dia Valdemar. Dahafu. Dejavu. Oh, Dejavu. Kan J itu kan Dejavu aja ya. Dejavu. Berarti J nggak H. Karena itu J-nya bukan J Spanyol. Oh, bukan H ya. Bukan, ini J Prancis. Jadi Dejavu. Oh, di Prancis. Dejavu kayak kemarin ya, tapi emang kemarin tuh fight yang cukup melelahkan sepertinya hingga yang Free pun harus terjerumus gitu ke dalam kandang dari GC Vicious karena kan dikelilingin banget tuh sama GC Vicious dan mereka mau nyebrang juga sama sekali nggak punya smoke yang dibentangkan. Nah itu sih, karena baik lagi dari semua tim pasti ingin memberikan yang terbaik, seperti juga teman-teman semua yang masih ada di tahap sekolah ataupun di kampus. Kalian juga bisa mendaftar kali ini dari School and Campus Battle, di mana bisa mendaftar tanggal 9 hingga nanti 26 September 2022 dengan link yang tertera di bawah di bit.ly/PUBG Mobile, apa itu berarti? BOSC. BOSC. Of School Campus. School Campus. Itu beberapa teman gue yang masih kuliah. Itu katanya kuliah mereka sampai ada qualifier. Tapi internal ya, internal qualifier untuk menentukan perwakilan dari kampus mereka. Berarti mereka benar-benar take it serius banget ya? Gue kaget kan gue ada join grup-grup mereka. Ada hasil-hasil gitu. Iya kan? Kok ada hasil-hasil poin-poinan tumben gitu kan. Pas itu mereka ternyata bikin internal qualifier dari ibaratnya kayak komunitas PUBG Mobile di kampus mereka supaya menentukan siapa yang paling layak untuk maju sebagai perwakilan. Tapi bagus sih dengan sistem seperti itu di internalnya, berarti kan mereka udah take it seriously banget, mereka udah kompetitif banget, dan menariknya adalah berarti kampus atau sekolah institusinya itu mensupport. Mensupport. Ya kan, mensupport 100%, nggak cuma akademis, berarti non akademis juga mereka support. Emang gimana sih kamu? Apa? Kampus? Nggak, itu bukan kampus gua, teman-teman gua. Oh, teman-teman gua yang gua kenal lah masih kuliah gitu kan, dan ya menurut gua itu salah satu bentuk juga. Karena balik lagi, e-sport itu bukan main game. Yes. Ingat ya, e-sport itu bukan main-main game. Sama seperti orang bisa main bola serius sama main-main aja. Futsal, bola gitu kan. E-sport itu bukan main-main game aja. Memang aktivitasnya adalah bermain game, tapi dengan cara yang serius dan juga pastinya kompetitif. Betul, kompetitif dan pasti ada sistemnya juga ya untuk bisa menjadi lebih profesional. Betul. Tapi nampaknya kali ini sudah ada pertemuan kembali di bagian sekitaran dari Hacienda del Patron. Ada Dewa United bertemu dengan Butterflux. Mereka bergesekan secara tidak sengaja. Berarti Dewa United cepet juga ya keluar dari Al-Azhar. Antara dia cepet keluar dari Al-Azhar atau dia baru... Tapi udah nyampe. Harus nyampe dong dengan garis pesawat. Ini kan di HDP, berarti mereka itu bermain dengan, kalau gue bilangnya itu, dengan strategi 30 detik. Jadi ketika kalian sebagai player main di game, itu kan nggak bisa melihat timer ibaratnya. Yang di kanan atas itu kan yang kita lihat. Timernya itu hanya terbatas pada total time. Betul. Jadi 30 detik sebelum zona bergerak, mereka udah jalan duluan. Sebelum zona pertama bergerak bahkan.
Mereka langsung kelar looting, jalan langsung menuju ke arah checkpoint. Dan ternyata malah bertemu dengan tim Butterflux. Yang kali ini menurut gue adalah tim yang patut diwaspadai. Dikarenakan BF ini, tim yang minggu-minggu akhir ini meningkat dengan sangat luar biasa loh. Secara poin harian mereka. Oh, berarti bisa dibilang dari segi statistik dia meningkat ya. Berarti udah harus diwaspadai juga oleh Dewa United. Sudah ada pelemparan menuju ke arah bagian depan juga, tapi belum ada yang connect. Dan bahkan dari Butterflux langsung melakukan repositioning juga. Sudah ada yang maju sangat depan. Cruella seorang diri terjebak nampaknya karena adanya Molotov juga. Connect itu harusnya yes, kebakar Iya, double. sedikit. Dilempar 2 ya? Lempar 1. Cuman Tapi nggak nyebar sampai kiri. Berarti temannya ngelempar juga tuh kayaknya. Oh, Karena dia ngomong, karena harusnya nggak nyampe luar pintu tadi lemparan Monia tuh. Nih, dia lempar iya. 1 tuh. Nyampe? Hah? Itu temen yang lempar loh. Temennya lempar. Dia lempar rati 2 tadi ya. Oke. Karena emang gak ada sekat di situ. Oh iya, beda. Sekatnya kan di kiri ya? sekatnya Iya, di sekatnya di kiri, bukan di pintu lorong itu ya. Makanya minyak tanahnya nyebar. Karena Minyak bocor tanah. kemana-mana ya? Iya betul. Emang minyak tanah loh Molotov itu. Minyak tanah apa bensin? Nggak tahu zaman dulu sih minyak tanah ya yang aku tahu. Dua-duanya bisa. Oh iya sih. Tapi minyak tanah bakar lebih lama. Oke. Ini karena bentar kayak bensin deh. Iya. Tapi karena kali ini udah mulai pecah juga, fight-nya langsung saja dimajukan. Dua player ter-take down Dewa United. What happened? Entah kayak tidak berdaya sama sekali, tidak bisa memberikan perlawanan. Butterflux mendapatkan 3 eliminations dengan sangat nyaman sekali. Ini yang gue bilang ya dari Butterflux ya. Mereka minggu-minggu akhir ini galak banget permainannya. Dan bisa dibilang minggu ketiga ini adalah satu saat di mana mereka sudah melalui bermain hanya bertiga. Minggu ketiga full bermain berempat kembali. Sehingga menurut gue mereka adalah tim yang cukup on fire di minggu ketiga kali ini. Dan kita bakal pindah menuju ke arah Crucial Foul. Di mana dari seorang Irene bakal nge-push menuju ke arah rumah GC. Di mana GC juga saat ini nggak dalam kondisi terbaik. Sudah ada player knockout sama seperti INF juga. Dan dia pun kayak lagi nunggu backup teman-teman nih. Nggak mau maju sendirian. Takut dia knock dan nggak bisa di trading. Bakal langsung di-confirm elimination terlebih dahulu aja untuk satu player di bagian bawah. Dan mungkin bakal terjadi close combat dengan sangat mudah Irene. Dengan Tommy Gun-nya langsung menumbangkan kembali satu penggawa dari GC Vicious. Ini bisa dibilang kayak balas dendam dari Young and Free menuju ke arah GC Vicious. Karena kemarin di CDV itu Young and Free yang diluluhlantahkan oleh GC Vicious. Yap, tapi kali ini dari tim INF mereka tidak mau tumbang begitu saja. Mereka pun meratakan 2 player dari GC dengan 2 player tersisa. Dan tersplit cukup jauh nih antara Hoti dan juga seorang Glue. Gimana cara mereka bisa ngebalikin keadaan? Karena INF mereka stick berempat. Gak mau sampai keluar compound. Tadi bahkan Irene pun gak mau nge-push seorang diri. Dia selalu nunggu backup karena dia tahu resiko kalau dia maju sendiri. Oke, kalau menang keren. Kalau nggak menang, ya udah dia tumbang gitu langsung di knock end. Makanya dari Hoti dia lebih milih buat disengage. BTW ini kemarin setupnya beda sih. Jadi dua-dua tim ini ubah setupnya. Kalau kemarin tuh yang entry-nya tuh split jadi 4 susu, 4 sudut dan 4 sisi. Terus kalau si GC Vicious-nya itu 3 player stacking up di satu titik. Hotinya nge-backup dari bagian gereja, Odi. Ya, memang Kasih tau setup kita di. Ya, itu setup menyeramkan loh ya. Dilihat kemarin memang setup Vicious lebih menang. Mereka punya high ground, terus juga lebih fokusnya ada di area low ground fight-nya. Jadi ketika mereka nge-split, termasuk yang Envy nggak bisa kemana-mana. Ada yang last player standing kemarin kan tertahan di truk rongsok. Benar. Tinggal bisa kemana-mana kan. Benar. Nah tapi ini kan beda lagi setupnya. Ada di perumahan. Yang betul-betul duluan nge-set up adalah player dari Young and Free. Sehingga 2 player sisa dari GC Vicious itu nggak berhasil untuk masuk. Bahkan mereka agak ragu tadi. Mau di fight atau mau mundur seorang Hoti. Ini harusnya sih mundur aja ya. Nggak usah terlalu berlama-lama. Mereka melakukan fight untuk mengamankan placement lah. Tapi ternyata Hoti lebih memilih untuk menunggu. Entah itu pengen memberikan kejutan kepada player yang free atau karena nggak tega ninggalin Glue sendirian. Ini agak sedikit sekakmat ya kalau kita lihat posisinya. Nggak ada mobil, nggak ada vehicle. Iya. Blue Zone udah mulai kena, jaraknya jauh untuk rotasi. Open lagi. Tapi CDV emang gitu ya kayaknya Odi. Kalau kita turun tuh harus nyari kendaraan dulu. Iya. Betul, itu udah paling utama banget sih. Karena pasti kalau banget mau kemanapun sisinya, entah itu yang punya kendaraan para player yang ngambil area gereja itu lebih enak sih. Mereka tinggal muter ke belakang. Tapi kalau misalnya para player yang ada di tengah-tengah kota dan ada tim lain, itu bakal sulit banget, pasti bakal di lock juga.
walaupun mereka udah punya kendaraan. Jadi udah paling penting punya kendaraan, cabut, taruh, parkir di area gereja. Betul. Iya. Tapi memang fun fact ya, Jel. Kan mereka dari OD kan punya tim namanya TTM tuh, tim terkuat Miramar. Kalau gue main sama mereka, itu pasti mereka, ayo CDV, rumah kita, setup. Langsung mereka udah punya spot masing-masing. Iya. Kayak Doge di gereja. Enggak itu, ya ada itu manusia satu lagi. Kalau Doge dia ngambil rumah bata 2 di belakang. Belakang yang gue ngisi mulu Iya. ya. Karena si Doge ngambil gerejanya kan. Tuh, bukan. Oh iya kalau Doge iya. Kalau main sama kamu ya. Iya kalau main sama gue, bilang gue high ground gereja. Dia bilang itu gue ambil pojokan, gue ambil 2 batu bata sama rumah kecil-kecilnya tuh. Karena penting banget nih kalau misal satu player ada di area gereja, mereka bakal satu player itu yang bakal control kemana pergerakan dari lawan. Dia yang bakal kasih informasi penuh ke area teman-temannya ada di perumahan. Karena dari high ground kan, Bisa informasi dibilang lebih jelas juga. Bagus malah ngelokin juga. CCTV-nya lah itu. Benar, CCTV. Informan lah ya. Informan. Oke, tapi kita bakal dari CX bakal berhubungan dengan tim Point. Dimana Point bakal coba untuk kabur dan tampaknya Bagi pun selamat tadi langsung menuju ke bagian low ground. Tapi backup is here. Pay harus menghadapi 3 player dari tim Point. Tapi malah Onyx yang knockout. What happened kali ini dari Point? 2 player knockout dan CX benar-benar melibas tim Point dengan begitu cepat. Point yang ngeflank, tapi CX malah numbangin flankernya. Oke, ini agak sedikit mengejutkan ya. Tiba-tiba fight-nya cepat banget terjadinya. Dan Void yang tumbang satu persatu, tidak ada sama sekali perlawanan. Mungkin ada sedikit perlawanan, tapi nggak lama gitu loh. Nggak stalemate terlalu lama dan bahkan ini udah pastinya confidence tinggi lagi. Udah bakal maju aja ke arah bagian depan. Pay dengan teman-teman yang bakal langsung double pick kiri dan kanan masih bisa dihantam. Void and that's it. Eliminated terlalu dini tanpa adanya membawa pulang poin sama sekali. Yap, ini tentu jadi pukulan juga bagi tim Point. Padahal bisa bilang ya mereka minggu lalu kan. Minggu pertama ya? Minggu pertama sih. Enggak. Minggu ketiga ini tapi hari pertama hari kedua. Ini gara-gara udah ganti hari, jadi hari Senin gue tuh ngomongin minggu lalu dulu. Jadi waktu minggu ketiga ini hari pertama hari kedua, mereka tuh banyak diuntungkan bermain di Miramar dikarenakan zonanya selalu ke atas. Selalu menuju ke arah Catterfield sehingga mereka tuh nggak terlalu banyak rotasi dan cuma dominasi. Tapi ya kali ini mentalnya ke arah LL, mereka cukup kesulitan dan rotasi ke arah kanan mereka malah terpotong oleh tim lain dan kita bakal menuju ke arah tim Alter Ego. Dan tadi mana kita juga lihat tim Onyx ada player mereka yang dipulangkan ke arah lobby. Satu player dari Onyx sudah terculik begitu saja. Seperti biasa Onyx selalu melakukan split ya untuk di early seperti ini. Dan seperti dari Alter Ego mendapatkan satu player tersebut karena mereka setup di bagian rumah dewa juga sekitaran dari... Ini harusnya Labendita gak sih? Labendita. Betul. Labendita dan dari Alter Ego juga sama. Mereka sudah melakukan split positioning juga, tapi di Impala itu ada satu tim yang nyaman banget, dia belum keluar sama sekali, itu Bulls ya. Iya, Bulls dan zonanya ke sana. Impala. Zonanya kanan banget ya. Gue kira bakal ke LL tadi. Karena kan awalnya condongnya lebih ke arah Laben sama LL. Pindahnya kanan banget, bahkan sampai menyentuh sedikit ke arah perairan kali ini. Dari tim Onyx hanya menyisakan 3 player mereka, ada South Pay, Cecil, dan juga Scarlet kali ini. Dan mereka coba menumbangkan pemain-pemain dari tim Alter Ego yang gue gak tau nih selengkap apa info yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Alter Ego bisa dibilang setupnya tanda kutip rese juga. Karena ada 2 orang di tengah, 1 orang di belakang, 1 orang di high ground. Ya ini udah cross angle banget sih. Jadi kalau misalkan Onyx mau kemana pun itu bakal gampang banget ditangkap sama Alter Ego. Tapi sejauh ini Milo Racing cukup dekat dengan beberapa tim di depan sana ya. Sudah ada beberapa repositioning juga yang dilakukan dari Onyx. Lagi berupaya untuk memanfaatkan timing mereka untuk bisa kabur dari jeratan Alter Ego. Tapi mungkin dari Milo Racing mendapatkan informasi tersebut. Dikeker, Cecil dengan mobilnya dihantam atau tidak? Tidak. Hanya diberikan informasi saja dari Milo kemanakah player-player dari Onyx itu bergerak. Oke, kita bakal juga pakai dari tim Alter Ego. Linting bakal coba bermain di bagian high ground, sedangkan dari anggota Alter Ego lainnya bakal coba untuk kembali regroup menuju ke arah Linting atau menuju ke arah zona. Bulls, tim yang diprediksi juga oleh seorang Olivia kali ini oleh Jelly, maaf. Sudah mulai bertempur juga menghadapi tim Grims kali ini di mana Lavin langsung tertumbangkan. Bulls tim yang dikenal galak banget juga kali langsung mengambil keuntungan dan memberikan poin-poin berharga di awal-awal zona kita yang ketiga. Yes, dan Grims langsung memberikan perlawanan juga dengan sebuah nades dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Tapi posisi kedua tim ini benar-benar terbuka. Tidak ada obstacle yang benar-benar bisa melindungi badan mereka. Dan bahkan langsung mundur juga. Bulls langsung tarik mundur ke arah bagian bawah, bagian lower ground juga. Crystal masih cukup jauh di bagian belakang untuk melakukan backup fire. Tapi Grims dengan mereka memberikan perlawanan tersebut membuat Bulls tidak berani untuk maju lebih depan lagi. Ya, Caroline bakal melakukan healing dan sudah melakukan healing hingga dia pun akan harus boosting dan dijemput kembali oleh teman-temannya. Bulls, gue nggak tahu nih mereka bakal di grup atau enggak karena Crystal masih menjaga juga sisi area di rumah panjang di mana RBCL sudah mulai menghinggapi rumah panjang yang ada di seberang seorang Crystal. YNF kehilangan juga kembali seorang Nest dan hanya misalkan 1 anggota mereka mulai masuk ke zona keempat kali ini. Tampaknya sudah 3
menyisakan 46 player padahal 15 tim masih bertahan. Yang berarti banyak banget tim yang udah bonyok habis-habisan. Ada Dewa yang tinggal solo, GC tinggal solo, ada juga YNF yang tinggal solo. Benar, selebihnya ya keculik satu persatu lah ya ketika lagi rotasi kah atau ketika lagi melakukan penyeberangan. Dan bahkan posisi dari Crystal ini bahaya banget. Udah ketahuan sama dari ARF dan mereka 360 derajat penjagaan yang dilakukan oleh ARF. Mereka stacking up di satu titik yang sama, di satu rumah yang sama. Dan hanya memantau saja, siapapun yang mereka bisa dapatkan itu pasti akan dihantam. Dan GC Vicious pun sudah dipulangkan juga karena mereka tidak berhasil untuk survive dan melalui play zone atau blue zone yang sudah terlalu menyakitkan. ARF menjadi salah satu tim yang kemarin sempat mendapatkan winner chicken dinner di hari pertama. Dengan mereka mendapatkan chicken dinner di Sunhawk, ini mungkin bisa nge-boosting kembali ya mentality dari ARF. Tapi ARF ya, ketika mereka mendapatkan WCD, kelihatan banget mereka bisa dibilang cukup terboosting. Permainan ARF pun minggu ini cukup oke. Tapi memang tim-tim lain juga banyak yang mulai step up. Seperti yang gue bilang tadi dari tim BF, ada juga beberapa tim lain yang mulai step up. Bahkan tim Alter Ego yang biasa terlihat sangat dominan, juga cukup kewalahan gitu melihat tim-tim lain yang mulai step up di akhir-akhir minggu itu. BF baru diomongin, tadi lengkap berempat, tinggal menyisakan satu player mereka. Tiba-tiba terculik dan terus-menerus terculik. Sementara Aditama bertemu dengan BMW. Niki takedown begitu saja di bagian high ground kali ini. Jarak 250 meter. Nggak banyak waktu untuk kedua tim untuk bisa dimanfaatkan juga. Chase bahkan sudah mulai terdeteksi juga oleh seorang Vanilla. Enak banget sebenarnya positioning dari Aditama. Tapi masalahnya ini mereka nggak bisa berlama-lama sih di tempat yang ini. Takutnya nanti ketika mereka rotasi sudah ada banyak sekali tim yang di bagian dalam. Ya, tapi kita bakal juga pakai dari beberapa tim sudah mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Oni kembali kehilangan satu anggota mereka untuk sementara waktu ini, di mana ada player yang knock out. Ada kali tampaknya mereka juga baru bakal bermain di bagian pinggir zona dengan waktu yang tidak terlalu banyak nih untuk menuju ke arah next zone-nya. Onik, dua player dong yang tersisa, bahkan ARF baru diomongin, Crystal malah dapetin pemain ARF dengan menggunakan barrel jarak jauh. Ya, dan ini menarik banget dikejar sama Aditama dari BMW. Chase lagi berusaha untuk kabur dengan Tayonya, nampaknya berhasil. Ada berbeda berhasil untuk menumpang kata orang Chase. Posisi berbahaya dari Thomas berusaha untuk ngacir dengan banyak sekali hujan peluru yang dihindari. Dari BMW mungkin akan berusaha untuk repositioning, tarik mundur sedikit, tapi Nacha berusaha untuk melakukan cover terhadap temannya. Berada di bagian lower ground juga kali ini. Qtes Aditama lagi berupaya untuk mendapatkan kembali beberapa nyawa dari BMW. Iya, tapi kita bakal dari Aditama, mereka pun tidak mereka belum tahu informasi lengkap di mana saja letak player-player dari tim BNW. Lemparan Molly tampaknya salah perkiraan dan timing mereka untuk langsung nge-rush. Kali ini sedikit oleh BNW yang gagal player ditumbangkan oleh tim Aditama. Kita bakal bergerak, tapi ada juga Vanilla yang malah knock out ketika melakukan flank dengan bagian nyangkut di atas Tayo. Gak enak banget sih posisi dari Dedeo juga bermain di bagian pinggiran lereng, tapi udah low banget, mau kabur kemana? Nacha dan juga Chase ditumbangkan dengan sangat player dari Aditama. Berarti BMW hanya tersisa satu player terakhir yang bakal berusaha untuk meningkatkan kembali survival rate dari BMW. Iya, kita bakal juga tim Alter Ego. Mereka pun sudah mulai mendapatkan elim demi elim, bahkan morph di belakang ke arah lobby. Kali ini memasuki menit ke-18, tinggal 13 tim dan juga 31 player. Ini baik banget nih Jel, player-player yang dipulangkan ke arah lobby. Berarti tim yang masih utuh hanya 4 aja ya kalau kita lihat dari bagian alive statusnya. Alter Ego, Aditama, Bulls juga yang masih alive dengan player utuh. Tapi Alter Ego kembali mendapatkan contender baru. Dia lagi berusaha untuk mengambil atau entry compound yang sudah dihuni oleh RBCL. Tapi sejauh ini Alter Ego belum ada commit fight, tapi sudah mulai menembaki satu player depan sana. Clean shot tapi tidak berhasil karena pada akhirnya Ran langsung menghindari tembakan tersebut masuk ke dalam sebuah rumah. Iya, tapi lihat mereka tidak melepaskan begitu saja karena mereka tahu ini masih masuk ke arah zona. Mereka perlu melakukan gatekeeping dan juga sweeping ke arah pinggiran zona. Bahkan dari tim Alter Ego sudah mengantongi 6 elimination tanpa kehilangan satupun player mereka dan RBCL tinggal misalkan 2 player mereka saat ini. Ini banget sih apa yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka ngejepit pergerakan dari RBCL juga dan itu rame banget, numpuk banget di bagian utara. Semuanya berusaha masuk dari sama juga. RBCL tidak berdaya, terkunci di satu rumah tersebut. Run dimakan oleh Bullzone juga. Mau kemana? Bahkan bakal dilemparkan kembali beberapa utilities. Low health banget untuk RBCL. Last girl standing, Vanilla berada di bagian cekungan, tapi sudah ada asap. Ini harusnya akan menjadi sebuah awareness tinggi sih dari Alter Ego. Kata RBCL enggak poin bodo amat, gue mati sama zona aja, dan ternyata benar. Iya benar. Gagal Alter Ego mendapatkan poin dari pemain RBCL kan. Tapi nampaknya dari seorang Vanilla masih bertahan juga di
sayangnya sudah melakukan sportingan sehingga Alter Ego perlu fokus untuk ke next zone-nya yang sedikit mental dari posisi mereka. Dari tim Bulls tampaknya mereka dua-duanya masih masuk ke arah zona, di bagian momensin juga di bagian 2 rumah saja, dan sekarang Grims yang perlu berhati-hati dengan 2 player terakhir mereka. Tapi ini kalau Grims bisa nge-retake pom bensin atau tempat 2 player dari Bulls, ini bisa menjadi pembeda lagi sih. Menjadi plot twist lagi untuk Bulls nampaknya. Tapi sejauh ini dari Grims belum terlalu berani untuk langsung melakukan fight maju ke arah bagian depan. Lebih memilih untuk melakukan persiapan terlebih dahulu. Tapi Tanara, wah ini udah deket banget sih. Udah deket banget dengan 1 player dari Bulls, seorang Spotty, sama-sama holding position, holding step. Belum ada yang membuka tembakan sama sekali, malah Pen yang berhasil untuk mendapatkan S276. Ya, kita bakal lihat dari tim Bulls apakah mereka pun tahu bahwa sekitar mereka mulai diincar juga oleh beberapa tim sekitar mereka. Mereka bermain dengan cukup hati-hati. Apakah Bulls kembali mendapatkan poin-poin berharga terhadap tim Simba 276. Kali ini dari seorang Spotty bakal coba melihat ke sisi luar. Kayaknya karena mereka posisinya sangat defensif. Benar-benar mereka cuma bisa nge-holding aja sambil ngebagi tugas gitu. Ada beberapa yang nembak, ada beberapa yang nge-defend di bagian dalamnya. Dan bahkan kali ini dari Alter Ego juga sudah mulai termakan oleh zona waktu yang mereka miliki sekitar 50 detik sebelum zona yang menutup. Alter Ego langsung saja melakukan regroup kali ini dari lini menuju ke arah bagian depan, tapi Scarlet sebagai standing berusaha untuk nge-gatekeep di belakang sebuah batu besar. Apa yang bisa dilakukan? Shot play-nya juga jauh banget. Ini susah banget loh. Ini spill yang jauh banget dan juga dari di posisi yang gak bakal bisa selamatin. Aritama masih berempat juga dan bakal nge-push menuju ke arah Scarlet yang kali ini bakal tapi tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Oni pun tumbang di posisi ke-9 dan hanya membawa pulang 2 poin di ronde kali ini. Ya, sangat disayangkan untuk Oni. Kemarin mereka pemuncak klasemen, tapi sementara juga kita melihat tembakan dari Vanilla. Menyakitkan sekali menumpangkan 1 player dari Alter Ego. Tidak berdaya di depan sana, tapi lainnya masih bisa melakukan revive seharusnya. Ada beberapa follow up juga dari seorang Vanilla. Dan bahkan langsung dikirimkan 1 player maju ke arah bagian depan untuk mencari informasi, berputar-putar saja, mendistract pergerakan dari Alter Ego. Dan apa yang bakal dilakukan Aritama untuk bisa mengambil seutuhnya area dari bagian selatan? Ya, Aritama bakal bertahan juga di balik kali ini beberapa semuanya dilontarkan oleh tim Alter Ego. Mereka di bagian yang cukup mudah terkena granat dikarenakan ada cekungan yang magnet granat multi dari tim Aritama. Gimana kita bakal Aritama? Apakah mereka bakal berani nge-push kali ini terhadap tim Alter Ego yang dalam posisi tidak optimal saat ini? Kembali dilontarkan. Dan juga bagian red zone buatan dan The Deo bakal coba menangkap pemain Alter Ego yang ingin kabur menggunakan bagi Alter Ego Lin tertumbangkan The Deo sayang sekali lagi reload dimajuin dan Vanilla nggak mau harus buying time untuk melakukan healing terlebih dahulu. Juga Milo Racing bakal coba untuk melakukan training tapi cukup sulit ya dari info di mana ada PvP pertama yang bertahan. Kali ini jika lumba-lumba dari tim pertama berhasil menembakkan seorang Milo dan buat tim Alter Ego hanya menyisakan 1 player terakhir yang masih aktif. Wah, gila. Intens banget fight dari Aditama dan bahkan posisi dikembalikan kembali. 1v1 situation harusnya antara Alter Ego dan juga Aditama. Thomas versus Pepar lah. Pepar, apakah dengan lucknya kali ini bisa mendapatkan dari Aditama karena sudah mulai terpadu di depan sana. Thomas dengan baginya sudah mulai bergerak di positioning, berusaha untuk menyelamatkan temannya. Tapi apakah ada opsi? Apakah ada lower ground dari Aditama tersebut? Dan bahkan Pepar sudah mulai memasak granat yang cukup matang, tidak terlalu matang, dilemparkan jauh ke arah bagian depan guna untuk mendistract akan revive yang sedang diupayakan oleh Aditama. Tapi lihat dari seorang Vepar, dia pun tidak terburu-buru untuk melakukan engage fight. Dia bahkan lempar smoke untuk membutakan vision lawan terlebih dahulu. Tapi sekarang bakal nge-end beberapa pemain-pemain dari tim Alter Ego dan hanya misalkan benar-benar Vepar seorang diri bertahan menghadapi 3 player Aditama yang sudah berhasil di-revive semua. Wah, ini posisi susah banget. Udah ke lockdown, udah posisi skakmat mati bakal dimajuin oleh 3 player. Apakah Vepar bisa melakukan clutch-nya seperti pada sebelum ke bagian depan juga dari seorang Dede berusaha untuk mengunci dari bagian kiri, tapi di kanan juga ada temannya. Blind sprint to the smoke. Pepar gak bisa kemana-mana, pergerakan reload kembali dilakukan juga dari Pepar dan akhirnya itu dia Alter Ego dimusnahkan dari map Miramar oleh Aditama. Yap, Aditama kali ini masih bertahan dengan 3 player mereka juga, bahkan L8 Elim sudah dikantongi oleh dan CX, Aritama, Bulls, RBC, dan Grims menjadi kelima tim yang masih bertahan di game saat ini. CX juga punya 9 elimination, tampaknya mereka ingin merasakan kembalinya tidak lolos ke bonus round. Betul sekali, CX warning ya. Ini gua rasa adalah permainan di map terbaik ya. Gua rasa map kali
ini untuk CX Kelly. Mengusir mundur juga Aditama, tidak berani terlalu maju, tapi Thomas masih berani untuk bisa mendapatkan satu kembali dari CX Warning Hale. Tapi sementara dari Aditama, mereka lebih memilih untuk 3 player stacking up. Lagi Spirit ya kayaknya si Thomas. Bukan Thomas. Enggak, bukan Siapa Thomas. tadi yang Cute kayaknya deh. Cute, Dedeo. Tapi kita bakal lihat dari seorang Thomas juga tim CX yang sangat baik menumbangkan dan juga kembali mengamankan poin-poin berharga di saat-saat yang krusial. Aditama terbangun elimination masuk ke top 4, dimana hanya menyisakan Aditama, Bulls, RBCL juga Grims, dimana ya kalau gue rasa sih ini fightnya bakal Bulls lawan Aditama sih, karena RBCL Grims tinggal satu dan mereka bakal coba bermain defensif aja. Duri dalam daging ya, itu si RBCL sama Grims. Tadi juga si CX Warning Hale dia nggak bisa bertahan karena ternyata dijepit juga. Ada pergerakan dari Bulls yang menuju ke arah mereka dan pada akhirnya mereka harus dipulangkan terlebih dahulu. Sementara ini semuanya lagi pada nungguin timing dan momentum. Zona dikuasai dan dikontrol oleh Aditama. Tapi apakah bisa Aditama mendapatkan WCD mereka di kali ini? Karena kita melihat dari Bulls player Vanilla menjadi duri dalam daging untuk Bulls Chaos. Dan Vanilla sudah mulai ketahuan posisinya ada di mana. Bangkit berdiri kembali maju ke arah bagian depan karena sudah dikejar oleh Zona. Crystal dan juga Caroline berusaha untuk memanfaatkan situasi ke arah bagian depan. Mungkin berhasil untuk touchdown atau tidak, tapi mereka harus melawan beberapa player dari Aditama dan ternyata Crystal lebih memilih untuk nge-retake area yang sudah diamankan oleh Grims. Iya, tapi Caroline langsung terkena juga peluru dari dan Vanilla pun kena trading sehingga dia dipulangkan ke area lobby dan hanya misalkan 2 tim kali ini. Aditama dengan keunggulan begitu besar. Harusnya ini bakal jadi game mereka. Zona dapat, jumlah anggota menang. Tinggal beberapa utility, berapa peluru dilontarkan dan itu dia winner. Sekian ini di game pertama kita untuk tim A di